Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anak, siswa-siswi SD Muhammadiyah Cipete yang Pak Guru cintai, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, yaitu sore yang ke-11, kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga insya Allah puasa kita akan lancar di hari ke-11 ini dan di hari-hari berikutnya. Pada kesempatan sore hari ini, Pak Guru akan menyampaikan kultum ya. Temanya yaitu cara agar tidak takut hantu. Ya. Silakan untuk yang belum ambil alat tulis, ambil dulu. Harusnya diambil. Terus siap-siap mencatat sesuatu yang penting dari Pak Guru. Oke, jika sudah, Pak Guru mulai ya. Jadi begini anak-anak. Kira-kira menurut kalian, ya, hantu itu ada apa enggak kira-kira? Coba tanya Bapak Ibu yang sebelahnya, ada nggak kira hantu? Sudah? Jawabannya gimana? Oh, ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Saya akan Pak jelaskan dulu bahwa hantu itu dalam istilah di Al-Quran itu belum ada ya, atau nggak ada hantu. Tapi kalau istilah jin, iblis, setan itu ada. Ya, contohnya ini ya, Pak Guru lihat catatan dulu. Di dalam Al-Baqarah, coba dari buka Al-Baqarah ayat 275. Ya, situ Allah menjelaskan tentang riba kalau nggak salah ya, bahwa orang-orang yang makan riba itu, kata Allah, berdirinya itu mirip seperti orang kerasukan setan ya. Jadi di situ ada istilah setan. Jadi bukti di situ setan itu ada. Yang kedua, Allah juga membuat satu surat yang bernama Al-Jin ya. Ingat itu surat keberapa di Al-Quran? Yaitu surat ke 72 ya, silakan nanti dibaca surat Jin ayat 72. Di situ Allah menjelaskan tentang jin. Lalu ada lagi bukti yang ketiga bahwa setan itu ada ya, itu ada di surat Al-Hijr ayat 27. Di situ Allah menjelaskan tentang penciptaan jin ya. Oke, coba akan Pak Guru bacakan, cari dulu Al-Hijr ya ayat 27. Nah, ini ketemu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samud. Ya, artinya dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas ya. Jadi anak-anak, jin itu sudah diciptakan Allah lebih dahulu ya, baru setelah itu ciptakan Adam ya. Jadi secara usia jin itu lebih tua, lebih senior daripada manusia. Oke ya, itu bukti bahwa yang namanya jin, setan, iblis itu ada. Lalu hantu itu apa? Hantu itu ya seperti setan tapi istilahnya dalam bahasa Indonesia ya. Oke, selanjutnya, kenapa kita semua itu takut sama hantu? Kira kenapa? Ya macam-macam alasannya ya. Kalau menurut Pak Guru sendiri sih, kenapa anak-anak ya itu pada takut hantu itu karena umumnya itu lihat di TV, lihat di YouTube, lihat di film, ataupun dengar-dengar cerita tahayul dari teman-temannya ya. Aku nguruh pocong nguruh pundi lah, itu akhirnya terbayang-bayang sehingga takut dan dipercayai ada yang kayak gitu ya. Pak Guru pernah ngaji ya sama Ustadz Faizar. Tahu Ustadz Faizar ya, yang suka diruqyah itu, kelas 7. Terus ada lagi yang Ustadz Zulkifli ya, beliau itu pembicara tentang ini ya, tentang jin, tentang akhir zaman itu beliau. Nah, Pak Guru pernah ngaji bahwa menurut beliau itu sebenarnya jin itu, menurut undang-undang jin itu dilarang untuk menampakkan dirinya. Ya, jadi kalau sampai ketahuan menampakkan dirinya kepada manusia, itu nanti akan kena hukuman. Ya, jadi kita sebenarnya nggak perlu takut ya kalau jin itu menampakkan diri, itu berarti siap-siap jin itu akan diburu terus akan mendapat hukuman ya, gitu. Jadi kalau seandainya nih, seandainya adik-adik itu
melihat itu penampakan jin. Nah, itu jangan takut. Ya karena ketika jin telah memasuki alam manusia itu berarti dia itu sedang pindah dimensi. Ya, dari yang dimensi makhluk halus ke makhluk yang kasar seperti kita. Otomatis bisa disentuh, bisa dipegang. Nah, jadi terpaksanya kalau tiba-tiba muncul sesuatu di depan adik-adik anak-anak, ambil saja batu, lempar, bes. Nah itu secara ini ya, energi itu sudah seperti manusia, jadi bisa dibanding, bisa dilempar batu dan sebagainya. Itu kalau jin sampai menampakkan diri. Ibarat ya, ada tahu ikan hiu nggak? Ikan hiu itu sakti kalau lagi di air, ikan hiu ya. Tapi bagaimana ceritanya kalau ikan hiu kita pindahkan ke daratan? Ya katakanlah dipindah ke rumah kita. Apakah ikan hiu itu berbahaya? Madan ya. Tapi ikan hiu itu nggak terlalu sebahaya yang ketika di air ya. Jadi jin juga sama. Ketika jin di alamnya itu sangat hebat ya, bisa hilang, bisa mabuk, bisa nyembur dan sebagainya. Kalau pindah ke dimensi manusia, sudah seperti manusia biasa, cuman ya jalannya lari, jalan, bisa disentuh gitu ya. Berarti ikan hiu tadi, ya kalau sudah ikan hiu di darat kan, otomatis nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dibiarin aja nanti juga mati sendiri. Nggak ada ya, jadi kita nggak perlu takut lah sama kalau ada penampakan tiba-tiba gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam Islam, aku tegaskan tidak ada dalil yang namanya roh gentayang itu nggak ada. Ya, jadi jangan terlalu terpengaruh oleh film-film, oleh tayangan televisi dan tayangan YouTube yang mungkin menampakkan hal-hal yang menakutkan bagi anak-anak sekalian ya, gitu. Selanjutnya, ini cara mencegah agar jin itu tidak mengganggu kita. Yang pertama, masuk rumah ucapkan salam. Sudah bisa mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk rumah. Nah itu menurut hadis itu, ketika kalian masuk rumah, maka jin akan berkata, wah kita tidak punya hak di sini ya. Jadi jin itu otomatis akan pergi. Tapi kalau ada yang masuk rumah nyelonong baik, nggak masuk baca salam, basmalah, itu maka jin itu, wah kita punya tempat di sini. Nah jin yang ada di rumah itu namanya jin apa ya kalau nggak salah, dasim apa ya, dasim ya, jin dasim. Kalau salah dikoreksi ya, nanti cari itunya. Tapi kalau nggak salah, iya deh, jin dasim namanya. Itu yang ada di rumah. Jin dasim itu menempati ruangan yang jarang dipakai oleh anak-anak. Jarang dipakai untuk zikir, terutama untuk baca Quran ya. Jadi kalau ada kamar, ada ruangan seringnya kosong, jarang dipakai untuk sholat misalnya, itu nanti jin dasim akan di situ menempati ruangan itu. Ya, jadi itu silakan adik-adik kalau yang rumahnya masih pada ruangannya ada yang kosong itu ya, misal kamar, ruang tamu atau apa, itu ya dipakailah buat sholat sunnah, buat zikir, buat baca Quran. Nanti insya Allah jin dasimnya nggak betah pergi gitu ya. Itu yang pertama, silakan baca salam dan basmalah. Yang kedua, jangan lama-lama di kamar mandi. Ya sebenarnya jin itu banyak di kamar mandi. Ya, jadi kalau mau masuk ke kamar mandi silakan adik-adik baca doa. Ya, terus buang ajar atau mandi seperlunya, terus keluar lagi. Jangan lama-lama ya di kamar mandi sambil nyanyi ya. Nah, apalagi kalau nggak baca doa, berarti nanti buat tontonan seluruh jin yang kamu lagi mandi, buat tontonan ya. Malu kan ya. Jadi mulai nanti nih masuk kamar mandi jangan lama-lama baca doa. Gitu. Selanjutnya, jangan suka marah dan jangan terlalu takut. Ya, kalau suka marah itu jin mendeteksi, gitu. Ini berpotensi untuk digoda nih ya. Jadi lihat ya, orang yang marah-marah itu mukanya kayak setan semua gitu. Merah gitu ya. Itu udah mengerikan gitu ya. Jadi adik-adik jangan suka marah, apalagi bulan Ramadan. Jangan suka marah-marah sama ibu, sama bapak, sama adik, sama kakak. Sabar ya. Jangan marah-marah itu masukkan jin ya. Dan jangan terlalu takut ya. Jadi kalau kita takut itu energinya, menurut Ustaz Zulkifli atau Ustaz Bayan itu kedeteksi sama jin, nanti bisa mempengaruhi otak kita sehingga menggambarkan sesuatu yang kita takuti jadi terjadi. Misal kita takut sama yang namanya pocong atau kunti ya, kita bayangkan terus ada setan, mendeteksi, ini bisa nih, jadi goda nanti muncul lah itu. Jadi yang bisa lihat ya yang cuma punya rasa takut gitu ada ya. Maka intinya adalah kuncinya kita harus dekat dengan Allah ya. Dengan Allah itu ada di surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40.
Ya, intinya di situ iblis berkomitmen untuk menggoda manusia karena sudah didepak dari surga ke bumi. Nah, itu komitmennya untuk menggoda seluruh anak Adam agar terjerumus sama-sama nanti masuk neraka, kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu sisinya gimana? Ya banyak yang sering melakukan amal soleh, ya, yang rajin puasa, sholatnya 5 waktu rajin, membaca Quran, zikir. Bukan cuma itu ya, juga yang sering sodako, bangun masjid sodako, bangun sekolahan sodako, fakir miskin, dan lain-lain ya. Jadi kalau hatinya itu dekat dengan Allah, insya Allah godaan setan itu lemah ya. Bukannya setan tidak menggoda, setan akan tetap menggoda tapi tidak terlalu kuat, lemah gitu ya. Jadi intinya hari ini adik-adik sudah tidak boleh takut lagi sama yang namanya hantu, apa itu setan, atau kunti, pocong, genderuwo dan sebagainya. Jangan takut lagi karena kita punya Allah. Jika kita takut, kita ingat pada Allah yang menciptakan semua makhluk termasuk jin itu adalah Allah ya. Jadi kalau kita takut, kita minta perlindungan, kita bisa baca ayat kursi dan sebagainya. Oke, cukup sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Kultum Ramadan berikutnya. Semoga kita tetap kuat dan lancar menjalankan puasa, dan kita berdoa semoga wabah corona ini, COVID-19, akan segera berakhir di bumi Indonesia kita tercinta. Jazakumullah khair. Fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.